Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan kode PBLIF 307 akan mempresentasikan hasil PBL kami yang berjudul Aplikasi Terasa Study Alumni Polibatam berbasis web dengan manajer proyeknya Bapak Muhammad Sarul Nizam. Kelompok kami sendiri beranggotakan 4 orang. Saya sendiri sebagai ketua, nama saya Gunawan Kumangki dengan NIM 036. Kemudian ada Fitra Desti Mizra dengan NIM 057. Ada Alexi Wright dengan NIM 059. Dan terakhir ada Natasha Lumban Raja dengan NIM 058. Selanjutnya deskripsi proyek. Aplikasi Terasa Study Alumni Polibatam merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melacak pendidikan alumni, pekerjaan, dan tempat kerja alumni. Dan juga perusahaan dapat menilai kinerja alumni di perusahaan tersebut. Aplikasi ini memiliki beberapa user, yaitu alumni, admin, dan perusahaan. Selanjutnya, luaran proyek yang akan dihasilkan. Pertama, terdapat prototipe aplikasi, kemudian manual book aplikasi, produk multimedia seperti logo, icon, dan poster promosi, dan HKI atau copyright. Capaian proyek sampai saat ini. Kami telah membuat UI dari front-end dan back-end dari aplikasi Terasa Study ini. Kemudian kami telah menyelesaikan seluruh bagian front-end dan back-end dari aplikasi Terasa Study ini. Hingga kami telah membuat logo dan poster untuk aplikasi Terasa Study ini. Dan terakhir kami telah menyelesaikan laporan akhirnya secara keseluruhan. Selanjutnya, persentase bagian dari proyek yang telah selesai. Kami telah menyelesaikan sebesar 100% dari proyek, sehingga kami telah menyelesaikan proyek ini secara seutuhnya. Selanjutnya ada histori pelaksanaan proyek. Di sini kami telah menyelesaikan proyek selama 14 minggu, di mana masing-masing dari kami memiliki jobdesk masing-masing, seperti Gunawan Kumangki, bagian front end. Jadi selama 14 minggu Gunawan membuat desain UI-nya, lalu saya sendiri, Fitra Desmizra, membuat laporan, Alexi Wright bagian back end, dan Natasha Lumban Raja membuat desain seperti logo dan poster. Selanjutnya ini kendala dalam penyelesaian proyek. Yang pertama, susah mengumpulkan anggota, lalu terakhir susah berkomunikasi karena slow respon. Selanjutnya, pembagian kerja dan kontribusi. Pertama, pada bagian front-end, saya sendiri, Gunawan Kumangki, telah membuat desain UI, front-end, dan back-end. Kemudian bagian back-end dihandle oleh Alexi Wright, telah membuat bagian back-end, front-end yang terhubung dengan back-end, dan database desain. Kemudian Natasha Lumban Raja mengerjakan bagian desain, yaitu membuat logo dan poster, dan laporan dikerjakan oleh Fitra Desti Mizra, telah membuat laporan akhir seperti cover, identitas proyek, deskripsi umum, user stories, PRL, use case, dan activity diagram, desain basis data, dan desain yang termuka, dan hasil implementasi, dan telah membuat PPT juga. Berikut ini merupakan desain dari aplikasi ini. Yang pertama ini desain login. Dan ini desain dari front-end, login alumni, admin. Perusahaan. Ini merupakan tampilan yang telah saya kerjakan di bagian front-end dan back-end pada proyek Terasa Study Polibatam ini. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menerapkan konsep OOP. Untuk proyek ini saya juga menggunakan framework Laravel dalam pembangunan website Terasa Study Polibatam ini. Di sebelah kiri ini merupakan tampilan beranda dari landing page. Di sini berisi informasi penting bagi alumni. Dan sebelah kanan ini merupakan tampilan halaman seluruh dari informasi lowongan pekerjaan yang ada di Polibatam.
Selanjutnya, dan yang sebelah kiri ini merupakan tampilan halaman seluruh informasi kegiatan perkuliahan yang ada di Poli Batam. Dan yang sebelah kanan ini adalah menu pesan yang dapat dipakai alumni untuk menyampaikan pesan dan kesan pada Poli Batam. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari login untuk masuk ke dalam sistem informasi Study Poli Batam ini. Untuk login, user by alumni atau admin atau itu perusahaan perlu untuk memasukkan username dan password untuk dapat login Study Poli Batam ini. Ini merupakan tampilan dari dashboard alumni. Di sini alumni dapat melihat data pribadi, data akademik, dan data kerja saat ini. Ini adalah tampilan dari profil alumni. Di sini alumni dapat mengganti password, juga dapat mengganti foto profil untuk melakukan update profil dirinya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari menu data saya. Di sini alumni dapat mengunggah data pribadi, data akademik, dan data kerjanya pada saat ini. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari riwayat status kerja alumni. Di sini alumni dapat melihat riwayat status kerjanya semenjak alumni lulus. Selanjutnya, ini adalah tampilan dashboard dari perusahaan. Di sini perusahaan dapat melihat data-data perusahaan seperti nama, alamat, telepon, dan email perusahaan. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari profil perusahaan. Di sini perusahaan dapat mengganti password, juga dapat mengganti foto profil atau logo perusahaannya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari kuesioner. Di sini perusahaan dapat mengisi kuesioner untuk penilaian terhadap kinerja alumni. Selanjutnya ini adalah tampilan dari dashboard alumni. Di sini terdapat beberapa atau sebuah chart yang menampilkan informasi status mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut sudah bekerja, atau lanjut kuliah, atau berwirausaha, ataupun belum input. Dan juga menampilkan informasi jumlah mahasiswa dan jurusannya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari profil admin. Di sini admin sama seperti alumni dan perusahaan, admin dapat mengganti password dan juga mengganti foto profil untuk melakukan update. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari data akun alumni. Di sini admin dapat mengelola akun alumni seperti melihat, mengedit, dan menghapus data akun alumni yang ada di Poli Batam. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari data akun perusahaan. Di sini admin dapat mengelola akun perusahaan seperti melihat, mengedit, dan menghapus data akun perusahaan yang ada di Poli Batam. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari data jurusan. Di sini adalah data master, di mana di sini admin dapat menambah data jurusan, melihat dan menghapus data jurusan. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari data program studi. Ini hampir sama dengan data jurusan yang tadi. Di sini admin dapat melihat, menambah, dan menghapus data prodi. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari data instansi. Di sini admin dapat menambah data instansi yang bekerja sama dengan Poli Batam. Selain menambah, admin juga dapat menghapus atau mengedit data instansi tersebut. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari info kuliah. Di sini admin dapat menambah informasi-informasi kegiatan yang ada di perkuliahan. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari info lowongan pekerjaan. Di sini admin dapat menginformasikan tentang lowongan kerja kepada alumni. Selanjutnya, ini adalah tampilan pesan. Di sini admin dapat melihat pesan-pesan yang akan ditampilkan di landing page sebagai pesan dan kesan yang telah dikirim oleh alumni. Selanjutnya, ini merupakan tampilan laporan kuesioner. Di sini admin dapat melakukan ekspor data yang telah diinputkan perusahaan sebagai penilaian kinerja alumni dalam bentuk Excel. Selanjutnya, ini merupakan tampilan laporan dalam bentuk chart atau diagram. Di sini admin dapat melihat diagram seperti jejak alumni, jabatan populer alumni, penyebaran tempat kerja alumni, dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah tampilan customize color preset. Di sini admin dapat melakukan customize untuk mengganti tema sistem informasi ini. Baik, selanjutnya di sini bagian saya desain logo aplikasi Treasure Study ini yang terlihat sederhana dan simpel, namun dinamis juga tetap menarik. Kemudian ini poster aplikasi dari Treasure Study ini. Berikut merupakan laporan yang sudah diselesaikan untuk aplikasi ini.
Yang pertama ada halaman cover, lalu ada halaman identitas proyek, ada daftar isi, ada riwayat dokumen, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, riwayat pengerjaan proyek yang sesuai dengan logbook, spesifikasi sistem itu berisi tentang deskripsi umum user stories, lalu ada PRL atau priorities requirement list. Di sini berisi tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Lalu ada use case diagram, activity diagram, IR diagram, dan database design. Lalu di sini ada desain antarmuka yang berisi tentang mockup dari aplikasi ini. Lalu ada hasil implementasi setelah dilakukan uji testing, di mana di sini berisi tentang tampilan dari aplikasi web tracer study ini secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.